perkara. 3 martabat. Pertama, bahwa ia meninggalkan akan dunia padahal hatinya condong kepadanya, tetapi disungguhinya pada menghilangkan akan dunia itu di dalam hatinya. Inilah permulaan zuhud. Jadi zuhud yang pertama, ia meninggalkan dunia, tapi hati masih condong lawan dunia itu. Inya memisahi dunia, tapi istilah kita tuh apa? Masih belum move on. Nah itu lah istilah kekanakan wah ini tuh. Bisa sudah, tapi kadang awak move on. Apakah artinya move on oleh tahu jualan? Kadang awak masih hati itu condong kepadanya. Nah tapi inya berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan hati yang condong tersebut pada dunia tersebut. Jadi walaupun hati ini ya masih ada tuh sayang lawan dunia, masih ada tuh hendak lawan dunia, tapi ia tinggalkan. Dan ia berusaha untuk melupakan dunia itu, untuk tidak cinta lagi lawan dunia itu. Nah itu adalah tingkat pertama dari martabat zuhud. Itu yang dikatakan tuba liman tarakat dunia qabla ayyatrukahu. Untung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum inya meninggalkan dunia tersebut. Inya pada dulu nang memisahi dunia, inya nang pada dulu meninggalkan dunia sebelum inyanya nang meninggal dunia. Nah itu adalah orang nang untung. Nah ini kita berusaha jangan sampai mengantap dunia itu dalam hati. Kita keluarkan, kita jauhkan daripada memikirkan tentang dunia. Maka itu hanya permulaan daripada jalan zuhud tersebut. Kita kata kawan langsung untuk meninggalkan dunia. Kita kata kawan langsung memisahi dunia. Nah lalu sedikit demi sedikit berusaha untuk meninggalkan dunia itu. Kayak apa caranya meninggalkan dunia? Sudah Tuhan itu sadang-sadang aja berpikir panjang akhirat pulang. Nah itu berarti meninggalkan dunia. Sadang-sadang dia belum berpikir untuk akhirat. Mungkawat dunia ini wakilakan orang lain aja. Seorang biar menikmati aja lagi. Berisi tanah misalnya ratusan gunungan. Ada usaha kayak berhari lagi kan seorang menuruninya tadi. Unyuk lawan siapa kan atau anak buah karena anak ikan nak gawi je ikan mana ini ambil hari ikan mana ambil hari gawi je ikan aku empat minta siwaknya aja lagi nah tanaman sudah ya kan ada seorang lagi balap-balap mau usaha dunia berarti kita berusaha meninggalkan dunia itu walaupun hati misalnya tuh ada ya masih nah di situ pulang melatih hati kita agar jangan sampai terpaut lawan dunia itu. Sayangnya muntah bagi ini hasilnya ada banyak tuh ada seorang menggawinya. Nah kalau jatuh lagi wani baca lomot kan wani apa namanya menggawi sauran ada kan kayak ini kurangnya sugih baik si paumaan banyak tapi kada sebuah diubahkan si kita menggawi surangan katakan kayak ini tak tipu lawan dunia nih jangan tak tipu masa orang membaca umut handaknya tuh biar aja bahkan lagi ada apa-apa lagi itu seorang mengambil bagian daripada hasilnya itu
Nah lalu seorang beribadah dia lagi waktu luang itu. Jangan seorang membaca lumut, seorang sibuk mengatur dunianya, atau seorang kada tarasani dan kada tanikmati dunia itu. Jadi hendaknya berusaha untuk memisahi, untuk melupakan, untuk ada cinta lawan dunia tersebut. Dengan cara apa tadi? Apalagi katanya sudah tua orangnya, nah sadang-sadang aja kita merasa sudah lawas mengurus dunia, ya kakaya itu juga, ya kan? Mengurus dunia tuh kita kakaya itu sama aja orang lain makan sehari 2 kali 3 kali juga sama dengan lain, makanya pada berarti seorang terlapai mengurus dunia juga, sehingga tinggalkan untuk lawan lain seorang beribadah. Nah itu artinya meninggalkan dunia. Kedua, bahwa benci hatinya daripada dunia dan lagi tiada condong hatinya kepada dunia, karena ia mengetahui bahwasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat. Nah, kedua ini sudah kawa meninggalkan, lawan hatinya benci pulang lawan dunia kita. Ibaratnya orang ini apa? Sudah memutuskan dunia dan kada hendak lagi lawan dunia itu. Seakan-akan dunia itu ditalak 3 olehnya. Nah, talak 3 pulang ini. Yang tadi itu kada kau melupakan, kada kau move on. Nah ini dasar-dasar apa tuh, benci sudah jawab dunia, muyang sudah dunia, mau sudah dunia, ikan talak 3 dunia itu. Nah lalu inya kada mau lagi mengurusi dunia itu, lalu inya kada cinta lagi lawan dunia itu, malah inya benci dengan dunia tersebut. Ini makam zuhud nomor 2. Nah bagian mana kita tuh terserah aja tuh lah, bagian yang pertama kah, atau bagian yang kedua kah, atau kayak bagian yang ketiga kah, atau malah ada di antara tingkatan zuhudnya. Nah berarti kita harus berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Jika ada di antara 3 nih, nah berarti mulai awal tuh kita menapakinya tuh, mulai awal tuh kita melatihnya untuk pertama meninggalkan dunia dan berusaha untuk membenci terhadap dunia. Nah bila sudah kayak ini dilaksanakan terus menerus, nah lalu akhirnya apa? Naik ke tingkatan yang kedua. Nah pada tingkatan yang kedua tadi, inya sudah kawa meninggalkan dunia dan inya kawa membenci terhadap dunia tersebut, karena kesenangan dunia, nah itu tidak akan terhimpun dengan kesenangan akhirat. Ini ujar Imam Ali karramallahu wajhah, dunia itu nang kaya orang berisi madu. Oh, orang berisi madu, lain madu bani, lain madu dua lagi bini, berisi bini 2. Bila saikum bahadap ke sini, maka nang ini nang saren. Bila bahadap ke nang ini nang sangit. Itu ibaratnya kayak itu juga. Bila kita bahadap dunia, maka akhirat kada macam didapat. Tapi bila kita bahadap ke akhirat, dunianya nang sangit. Ini nang kaya apa namanya? Nang kaya orang berisi bini buat. Bila bahadap lawan nang bini tuha sangit. Bila bahadap lawan bini tuha, nang bini anom sangit. Karena ya kada pacak tak kumpul. Jadi antara dunia, kesenangan dunia dan akhirat itu tidak akan terkumpul, ujar musannif. Nah, ia mengetahui bahwasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat itu. Nah, sehingga inya dilapas kesenangan yang sementara ini, inya jauhkan kesenangan yang ada abadi ini, lalu inya memilih kesenangan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Nah, jangan kita salah pilih. Jangan kita salah pilih. Kalau dunia kesenangannya sementara, kalau akhirat kesenangannya untuk selama-lamanya. Nah, ini mana di antara dua ini kita ambil salah satunya, kada kawa kita kumpul
mengulakan kedua-duanya. Bila kita nyaman di dunia, di akhirat panjang sakit. Bila kita sakit dunia, di akhirat insya Allah panjang nyaman. Itu istilahnya kayak itu tadi. Bila nang bini anom nang disayangi, bini Tuhan nang sangit. Bila bini Tuhan nang disayangi, bini adung nang meruncang-runcang. Kata kawan bak kampul berdua nenek. Nah, cari ada ilmunya karena mengumpulkan nenek. Kalau bini dua itu, amun dunia akhirat sudah pasti sudah. Kata kawan dikumpulkan. Ada kayak ilmunya kan awal mengumpulkan ini nah, sekira rakaat berdua bagi bini ini nah ada di pak tapi jarang bang nang rancak itu ya bakal lahian ya kan ya kan nang rancak itu ya bakal lahian bapacahan piring nah itu ya matu namanya matu asli itu itu namanya bapacahan piring kan itu namanya matu asli itu. Makanya kalimatnya nih, maka ungkapan ada ungkapan. Seorang laki-laki bisa mengalahkan 100 atau ribuan ekor lebah untuk mendapatkan sabutul madu. Tapi seorang suami kadang-kala mengalahkan satu orang istri untuk membawa madu. Paham nih? Paham nih? Nah, seorang laki-laki kawat mengalahkan ribuan ikung wangi untuk mendapatkan sabutul madu. Tapi untuk seorang suami kadang-kala mengalahkan seorang istri untuk membawa madu. Ya kan? Paham kan? Ngerti ya? Mbak pun kamu main kawa aja dapat wangi itu kan, dapat madunya kawa aja. Tapi membawa madu ke rumahnya, kayak tadi bapir pacahan piring tadi, ya kan? Bakal lahir tadi. Nah, begitulah anggapannya, begitulah dalam gambarannya antara dunia lawan akhirat tuh nang kaya orang berisi madu dua, masih madunya berisi bini dua, madu jadinya. Nah, jadi meninggalkan dunia lawat sudahnya lawatinya kada terjerumus lagi lawatinya kada cinta lagi lawan dunia kawatinya membenci terhadap dunia tersebut inya kada mengharungi dunia lawatinya kada mencintai lagi bangun istilah orang talak 3 orang sudah benci talak 3 nah ini kada hendak lagi dibangun. Nah, ngaran hati sudah tertutup tuh. Nah, itu adalah tingkat kedua dari segi zuhud. Inya sudah kada mengenai dunia lagi, bahkan ia benci terhadap dunia tersebut. Ketiga, kita harus akan baca bahwa tiada condong hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi adanya dan tiadanya sama juga. Dan adalah harta itu padanya seperti air dan khazanatullah atau simpanan Allah atau rahmatnya Allah itu seperti laut dan tiada berbalik hatinya kepada harta itu sekali-kali tiada kepada gemar dan tiada kepada bencinya. Dan martabat yang akhir ini yaitu martabat terlebih akmal, artinya terlebih sempurna. Nah, ketiga ini dunia itu sudah kada dicintainya dan kada dibencinya lagi sama sudah. Nah, kedua tadi inya masih ada rasa benci tuh. Nah, ketiga ini inya sudah kada ada bencinya lagi. Tapi ini ada hendak lawan dunia tadi pokoknya dunia itu ada bernilai lawannya. Ada kadada sama aja. Namun kita mungkin ada senang, kadada sedih. Nah itu berarti terbalik daripada orang yang ini. Orang yang ini ada kan biasa, kadada kan dia kada mencari itu. Karena semua harta itu dianggapnya nang kayak air aja, nang kayak seperti air, sedangkan nang ada di sisi Allah itu nang kayak lautan. Nah sehingga ia kadang menganggap nang harta dunia nang sedikit ini nih bernilai lawatinya ada bahagia, tapi ia pun kadang membenci juga. Ada
kayak kada apa-apa, kada ada ya biasa juga sama. Sehingga dikatakan oleh orang yang ahli yang ahli tasawuf itu wama fauqat turabi turabu, wama fauqat turabi turabu, apa yang ada di atas tanah ini semuanya dianggap nang kayak tanah juga kada bernilai. Wama fauqat turabi turabu, kenapa nang di atas tanah maka itu nilainya nang kayak tanah itu juga kada bernilai namanya. Ini yang di atas sana misalnya nena kertas, lawan misalnya duit kertas. Nah antara kertas lawan kertas ini sama lawannya kada nilainya. Berupa ini yang lebih bagus, ini kada nilai sama lawannya. Paham hari mengerti kan? Jadi ini tuh kada lagi melebihkan antara satu lawan yang lain. Pokoknya semua anak di dunia ini sama aja baginya, yaitu anggapnya kada berharga. Jadi wa ma fauqat turab, apa yang ada di atas tanah dianggapnya nang kayak tanah ada berharga itu juga. Nah, sehingga ia ada lagi terjerumus dan kada lagi memikirkan dunia itu ada-adanya sama aja tuh hatinya lapang dan ada lagi itu sangkut paut memikirkan dunia. Kita kada berduit, nah bisa tahu mon, ya kan? Bisa tahu mon, nah apalagi tanggal Tuhan cicilan banyak ya, lalu aja lagi pusang memikirkan. Nah jadi itu berarti masih nyangkut dalam hati itu ada dunia lagi. Mengurangi ini kan ada lagi sangkut pautnya, ada lagi merasa sedihnya. Nah itulah auliya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kada ada rasa takut dan kada ada rasa duka. Kenapa? Karena semnyaan itu ia sudah melapas sangat. Jadi lapang semnyaan itu. Kada ada lagi merasa inya khawatir, merasa inya kayak apa, kayak apa jadinya. Nah kada ada lagi bagi orang-orang yang dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah cocok aja martabatnya daripada zuhud ini martabat yang paling atas. Jadi kalau yang pertama tadi meninggalkan, tapi hati masih bersangkut paut, berusaha inya untuk membenci. Yang kedua, hatinya ini, yang kedua ini yang meninggalkan dunia, tapi di hatinya ada rasa benci lawan dunia. Berarti ada rasa benci ini asalnya didasari apa? Didasari rasa cinta kayak itu kan. Ini benci itu muncul di asalnya tuh ada rasa cinta kayak itu kan. Nah kayak itu kan, semakin kita cinta, nah maka bilanya berbalik jadi benci, maka sebesar itu juga kebencian dari besarnya rasa cinta tadi. Berarti kan masih ada bakas cinta rintan. Itu kan, itu yang kedua paham lah kan. Yang kedua ini kenapa jadinya benci? Berarti asal dari benci ini dari adanya rasa cinta. Berarti masih berbakas lagi kan. Karena rasa cinta lalu berbalik jadi benci. Bagus kan? Nah lalu yang ketiga ini itu kadang berbakas nama-nama lagi. Artinya loss berataan. Ada sama aja. Nah itu yang paling tingginya. Nah jadi yang ketiga ini benci kada, lawan senang kada, banyak meninggalkan dunia. Benci kada, senang kada, sama aja dunia itu kada berharga di hadapan dia. Nah itu martabat yang ketiga. Jadi ini yang hendak mendapatkan martabat yang ketiga ini tentu melalui martabat yang kedua dahulu. Lalu setelah itunya benci berusaha untuk menghilangkan rasa benci dan menghilangkan rasa benci, hilang bencinya tadi. Nah lalu akhirnya menjadi tingkat yang ketiga. Yang pertama untuk mendapatkan martabat yang kedua harus melalui peringkat yang pertama tadi, yaitu meninggalkan dan tetap ada rasa cinta tapi berusaha untuk menghilangkan rasa cinta. Nah lalu yang kedua naik menjadi martabat yang kedua dari rasa cinta tadi lalu berbalik
menjadi rasa benci. Dari mana datangnya benci? Itu asalnya dari rasa cinta tersebut. Setelah itu ia berusaha menghilangkan rasa benci ini, akhirnya ia ada lagi perasaan cinta dan perasaan benci terhadap dunia. Lalu ia menganggap dunia itu sama aja, ada dan gak ada jadi soal lawannya. Nah, itu tingkat yang ketiga di dalam zuhud. Ini ada juga kalau kita nih, di antara tiga ini, nah, ini masing-masing aja takuni diri seorang, takuni hati seorang. Ada di antara tiga ini, nah, meninggalkan, tapi walaupun masih berbakas kata kaum pun lawan dunia ini. Yang kedua, meninggalkan karena sudah, sudah meninggalkan tadi ada rasa benci, tadi lalu berbalik menjadi rasa benci, maka naik menjadi peringkat yang kedua. Nah, ketika pula dia berusaha menghilangkan rasa benci tadi, maka naik menjadi peringkat yang ketiga. Di mana kita tingkatan di antara tiga macam dari martabat zuhud ini. Mun kada masuk di sini, nah berarti kita baru ada sifat zuhud. Berarti harus kita mengawali, harus kita memulai, harus kita melatih mulai dari wayah ini. Kada ada kita. Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini zuhdul arifin. Dan martabat yang terlebih sempurna daripada ini namanya adalah zuhdul arifin, zuhudnya orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal dengan Allah. Kayak apa itu? Yaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Ini kalau zuhudnya orang yang arif billah, inya kada lagi tahalang lawan dunia itu, hatinya hanya tapaut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada urusan lagi lawan urusan dunia. Semuanya ada di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang arifin, dan ini makam zuhud yang paling tinggi di atas dari yang tiga tadi. Sama ada suatu itu daripada dunia atau daripada akhirat pun sama. Baik itu dari dunia atau dari akhirat, inya kada mempaduyakan lagi. Artinya kada mempaduyakan ini bukan berartinya kada sembahyang, kada apa, kada kayak itu. Ya tetap melaksanakan sembahyang, tapi tujuannya bukan akhirat itu, tapi tujuannya kepada orang yang punya akhirat, orang yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya kada mengunting ampun hanya kada mengunting dunianya, inya kada mengunting akhiratnya. Nang diuntingnya itu adalah nang ampun dunia akhirat. Nah, ini zuhud yang paling tinggi. Ya tadi ada juga kan zuhud itu dunia kada baharaga lawannya, tapi akhirat baginya baharaga. Lah akhirat itu ia malah masuk surga dan segala macam. Nah, itu tetap dianggap zuhud juga, zuhud yang bagus juga. Tapi ada lagi yang di atasnya ini. Nah apa? Yaitu zuhudnya orang arif, bahwa inya ini kada lagi membedakan antara ada dunia atau apa, antara nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Itu kada tujuannya lagi. Nah, tujuannya adalah Allah semata. Ada datang lain lagi. Beribadah, sembahyang, apa tujuannya sembahyang? Bukan karena hendak mendapatkan surga, hendak mendapatkan pahala, tapi yang ditujunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah zuhudnya orang yang arif. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat, karena telah diketahui bahwasanya dunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya, yaitu pada tangan Allah, dan telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwa surga itu bagi orang yang mukmin yang taat akan dia serta tulus ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya bahwasanya Allah itu
telah membeli daripada orang yang mukmin itu kepada diri mereka itu dan harta mereka itu dengan bahwasanya bagi mereka itu surga. Artinya apa? Surga itu sudah dijamin bila taat ibadah kepada Allah, beriman itu masuk surga. Kalau usah lagi menuju nang itu. Tapi tujuannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dan lain lagi, hatinya hanya lawan Allah Ta'ala. Nah ini yang paling ngalih. Ini kenapa? Karena ini tingkatannya orang yang hanya arif dengan Allah, orang yang menjadi wali min auliyaillah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita paling ada 3 tingkatan tadi barang. Antara salah satunya baik yang paling atau penanganan atau yang paling tingginya kan. Nah kasarah aja dan yang penting bagi kita ada akan bisa sampai kepada zuhud arifin ini bila ada melalui 3 ini. Ini 3 ini kayak akhirnya bila sudah tidak lagi menghiraukan dunia dan akhirat, tapi tujuannya Allah, nah maka akan naik kembali menjadi zuhudul arifin, zuhudnya orang-orang yang arif. Nah itu sudah belajar tasawuf ini ya kan. Amun kita kada mau memperhatikan gimana keadaan kita kada tahu, maka kita ya situ-situ aja kada mau naik. Kenapa? Karena kita kada tahu jalannya. Nah ini cara pertama untuk mendapatkan zuhud, yaitu dengan cara meninggalkan dunia walaupun hati masih ada terpaut lawan dunia, tapi berusaha untuk meninggalkan dunia tersebut. Setelah ini meninggalkan dunia dan timbul bukan lagi rasa cinta dan timbul rasa berbalik menjadi rasa benci, nah maka akan naik menjadi martabat yang kedua. Ketika itu terus menerus inya menghilangkan rasa benci tersebut, akhirnya inya kada lagi perasaan dengan dunia tersebut, baik ada kadada itu sama lawatinya, dan inya kada baik sama baik ada atau kadada sama aja lawatinya. Nah akhirnya apa? Hilang rasa benci terhadap dunia tersebut, akhirnya menjadi martabat yang ketiga. Nah kalau dia terus dinaikkan, akhirnya menjadi zuhud arifin. Bukan hanya dunia aja, tanginya kada dihiraukannya. Nikmat akhirat pun kada jadi tujuannya lagi. Nikmat akhirat pun kada menjadi tujuan utamanya lagi. Nang menjadi tujuan utamanya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sudah menjadi zuhud yang paling tinggi. Karena ini sudah kenal bahwa bila beramal, beriman kepada Allah Ta'ala, nah itu pasti dijanjikan oleh Allah masuk surga. Ada usaha penting itu lagi. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah, pasti akan Allah usahakan. Yang penting inya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aja kan kita sambung. Itu bab atau pasal yang keempat tentang sabar. Apa kita menghadapi dengan kesabaran, termasuk bagian daripada taat batin. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beriman langsung untuk sadaqah masyhur. Amin. Yang akan dihadiahkan untuk Maimunah binti Masrad, anak Acil binti anak Aluh binti Qasim, Asiyah binti anak Acil, Bunyamin bin anak Acil, Asy'ari bin Aman, Nuri binti anak Agin, Muhammad Hatta bin Said, Asiyah binti Abdul Samad, Heri Wardani bin Safwan, Saleh bin Arab, Bunyamin bin Gafur, Arab bin Sabil, Hawa binti Adam,